Baiklah, saya akan menjelaskan tentang soal kasus Bunda Aisyah Hospital, di mana di sini ada kepala tabel yang berwarna putih merupakan data yang ditulis manual atau disebut juga dengan data mentah untuk diolah sesuai dengan kebutuhan selanjutnya. Di mana di data ini ada nomor, kode karyawan, nama, dan NIP. Di sini berjumlah 53 data. Kemudian ada data yang berwarna kuning merupakan data yang menggunakan rumus yang ada pada Excel. Mengolahnya itu dengan menggunakan rumus yang ada pada Excel. Dengan mengambil data yang ada pada data manual. Yang pertama yaitu daerah asal, di mana rumus daerah asal ini menggunakan lookup meet search. Keterangan rumusnya yang pertama yaitu lookup merupakan fungsi untuk mencari data baris pertama pada data NIP, di mana terdapat huruf Romawi pada NIP tersebut untuk menentukan suatu daerah dan dibantu dengan fungsi meet karena data tersebut berada pada tengah-tengah teks dan fungsi search untuk mencari data tersebut berdasarkan sheet yang ada pada file pembantu dengan cara memblok data yang ada di H3 sampai dengan O5, kemudian data ini dikunci seperti rumus yang ada di daerah asal. Maka akan keluar daerah asal yang ditentukan berdasarkan dengan data NIP tadi. Kemudian tanggal lahir merupakan rumus yang digunakan adalah yaitu fungsi right, di mana fungsi untuk mengambil data dari sebelah kanan berdasarkan NIP pada urutan ke-10 berdasarkan rumus di bawah. Seperti yang kita lihat, data itu diambil berdasarkan urutan ke-10 dari NIP ini. Yaitu yang pertama seperti contoh tanggal 20 bulan 6 1989 itu untuk data yang pertama. Untuk menentukan selanjutnya bisa kita tekan, kita klik saja ini 2 kali, maka data akan berubah ke bawah sesuai dengan jumlah tabel. Kemudian jam masuk kerja ini rumusnya lumayan panjang, tetapi kita hanya menggunakan rumus if, di mana contohnya jika jabatannya itu dokter, maka jam masuk kerjanya jam 7. Dan jika jabatannya bidan, maka masuk kerjanya jam 8. Jika jabatannya administrasi, maka jam masuk kerjanya jam 6. Jika jabatannya farmasi, maka jam masuk kerjanya jam 8. Jika jabatannya bagian komputer, maka jam masuk kerjanya jam 9. Jika jabatannya teknisi, maka jam masuk kerjanya jam 5. Jika jabatannya seorang akuntan, maka jam masuk kerjanya jam 7. Jika jabatannya apoteker, maka jam masuk kerjanya jam 9. Jika jabatannya logistik, maka jam masuk kerjanya jam 7. Jika jabatannya rumah tangga, maka jam masuk kerjanya jam 5. Jika jabatannya petugas ruang jenazah, maka jam masuk kerjanya jam 6. Jika jabatannya driver, maka jam masuk kerjanya jam 7. Jika jabatannya security, maka jam masuk kerjanya jam 5. Dari rumus tersebut, bisa kita enter. Seperti biasa, kita klik ini 2 kali untuk menentukan jadwal masuk jam kerja pada karyawan berikutnya. Untuk jam masuk keluar juga sama menggunakan fungsi if. Setelah kita membuat rumus ini, kita juga tekan ini klik 2 kali untuk menentukan jam keluar untuk karyawan lainnya. Kemudian yaitu total jam kerja. Total jam kerja merupakan jam keluar kerja dikurang dengan jam masuk kerja dikali dengan
24 karena total jam kita itu 24 jam. Sama kita enter, kemudian kita klik 2 kali untuk menentukan total jam kerja untuk karyawan selanjutnya. Kemudian yaitu golongan. Golongan kita menggunakan fungsi VLOOKUP live dan file pembantu. Di mana gunakan fungsi VLOOKUP ini untuk mencari data kolom pertama dengan kode yang ada pada berdasarkan kode karyawan, dan fungsi live untuk mengambil data yang ada pada kode karyawan berdasarkan sheet pembantu dengan cara memblok yang A3 sampai dengan D11. Dengan cara memblok A3 ini sampai dengan D11. Nah, itu untuk mencari golongan. Kemudian yaitu jabatan. Jabatan ini menggunakan fungsi VLOOKUP, meet, shares, dan file pembantu, di mana memakai fungsi VLOOKUP itu tuh untuk mencari data kolom pertama pada data kode karyawan, di mana terdapat huruf pada kode karyawan tersebut untuk menentukan suatu jabatan. Dan dibantu dengan fungsi meet karena data tersebut berada pada tengah-tengah teks bagian ketiga, dan fungsi search untuk mencari data tersebut berdasarkan sheet pembantu atau file pembantu dengan cara memblok file yang A16 sampai dengan C29, kemudian data tersebut dikunci. Untuk mencari ke bawahnya seperti biasa kita klik saja ini 2 kali. Akan muncul ke bawah. Setelah itu kemudian yaitu bagian spesialis. Fungsi yang digunakan yaitu VLOOKUP, meet, search, dan file pembantu, di mana pakai fungsi VLOOKUP untuk mencari data kolom pertama pada kode karyawan di mana terdapat huruf pada kode karyawan tersebut untuk menentukan bagian spesialis, dan dibantu dengan fungsi meet karena data tersebut berada pada tengah-tengah teks bagian keempat, dan fungsi search untuk mencari data tersebut berdasarkan sheet pembantu dengan cara di file pembantu ini kita blok bagian G9 sampai dengan I38. G9 sampai dengan I38. Kemudian kita enter dan kita kunci supaya rumus ini bisa digunakan ke bagian bawahnya dengan cara mengklik 2 kali pada rumus bagian spesialis. Kemudian yaitu ruang bagian. Ruang bagian ini menggunakan fungsi VLOOKUP, meet, search, dan file pembantu, di mana pakai fungsi VLOOKUP untuk mencari data kolom pertama pada kode karyawan, di mana terdapat huruf pada kode karyawan tersebut untuk menentukan ruang bagian, dan dibantu dengan fungsi meet karena data tersebut berada pada tengah-tengah teks bagian keempat, dan fungsi search untuk mencari data tersebut berdasarkan sheet pembantu dengan cara memblok A16 sampai dengan C29. A16 di sini sampai dengan C29. Ini untuk ruangnya. Untuk ruang praktek sama seperti biasa,
kita kunci. Kemudian kita klik 2 kali untuk kemudian gaji tetap menggunakan fungsi VLOOKUP, LIFE, dan juga file pembantu, di mana menggunakan fungsi follow-up untuk mencari data kolom pertama dengan kode yang ada pada kode karyawan, dan fungsi left untuk mengambil data yang ada pada kode karyawan berdasarkan sheet pembantu dengan cara memblok data A3 sampai dengan C11. A3 sampai dengan C11. Nih, sampai sini, dan ini untuk gaji tetapnya. Kemudian setelah memblok tersebut kita kunci, lalu tekan enter. Kemudian untuk uang transportasi, di mana di sini kita menggunakan fungsi HLOOKUP, NET, FIND, dan file pembantu. Pakai fungsi HLOOKUP untuk mencari data baris pertama pada data NIP, di mana terdapat kode huruf Romawi pada NIP tersebut untuk menentukan uang transportasi, dan dibantu dengan fungsi MET karena data tersebut berada pada tengah-tengah teks, dan fungsi search untuk mencari data tersebut berdasarkan sheet file pembantu dengan cara memblok data pada H3 sampai dengan O5. H3 sampai dengan O5. H3 sampai dengan O5 ini. Kemudian kita kunci lalu tekan enter. Kemudian untuk tunjangan golongan, kita menggunakan fungsi HLOOKUP, LIFE, dan file pembantu, di mana menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mencari data kolom pertama untuk mencari data pertama yang ada pada kode karyawan, dan fungsi left untuk mengambil data yang ada pada bagian tengah, dan left untuk mengambil data yang ada pada kode karyawan berdasarkan sheet pembantu dengan cara memblok A3 sampai dengan D11. A3 sampai dengan D11. Dan untuk data yang diambil itu ada pada kolom D. Pada kolom D yaitu 4. Di sini 4. Kemudian untuk tunjangan pengabdian, kita menggunakan fungsi if, dan and. Di mana jika K6 sama dengan juru muda dan L6 sama dengan dokter, maka gaji tetap dikali dengan 30%. Jadi di sini hanya berlaku untuk juru muda dan dokter untuk mendapat tunjangan pengabdian. Kemudian kita blok. Nah, selain yang dua tersebut, selebihnya tidak mendapat tunjangan pengabdian. Kemudian yaitu pendapatan bruto. Pendapatan bruto rumusnya yaitu jumlah dari gaji tetap sampai dengan tunjangan pengabdian. Itu menggunakan fungsi sum.
Kemudian pajak penghasilannya menggunakan fungsi if dan are. Untuk pajak penghasilan, di mana jika pendapatan brutonya itu besar dari 6.500.000 atau sama dengan 6.500.000, maka pendapatan brutonya dikali dengan 7%. Selain dari 6.500.000 itu, maka 0. Seperti biasa, ini kita klik 2 kali. Selanjutnya yaitu total pendapatan. Total pendapatan merupakan pendapatan bruto dikurang dengan pajak penghasilan. Itu untuk total pendapatan. Untuk rumus total itu seperti biasa, kita sum mulai dari O6 sampai dengan O58. Begitu juga seterusnya sampai dengan total pendapatan. Selanjutnya yaitu total penghasilan. Total penghasilan di mana kita menggunakan rumus SUMIF. Untuk keterangannya sama dengan SUMIF buka kurung blok rank jabatan yang ini yang berwarna biru, kemudian koma tanda kutip bidan, kemudian blok rank total pendapatannya, kemudian tekan enter. Itu misalnya untuk contohnya yang pertama itu untuk dokter. Untuk dokter kita tekan enter. Begitu juga untuk yang bidan, di mana blok rank yang berwarna biru ini merupakan bagian atau spesial, merupakan jabatan. Ini merupakan jabatan. Untuk mencari rata-rata penghasilan sama, dan kita menggunakan fungsi average F. Sama, kita blok rank yang jabatan, dalam kutip, misalnya kita mencari untuk dokter, rata-rata penghasilan untuk dokter, dan kita blok rank U-nya, yaitu total penghasilannya, yang U merupakan total pendapatan, lalu kita enter. Maka dapat rata-rata penghasilan untuk dokter, berlaku untuk jabatan di bawahnya. Kemudian ini merupakan untuk jumlah stafnya, kita menggunakan fungsi conif. Misalkan kita sama dengan conif buka kurung, kita blok rank L6 yang L, kita blok kolom L-nya sampai ke bawah, terus kita dalam tanda kutip itu dokter. Maka akan keluar hasil berapa jumlah dokter dari 53 karyawan pada Bunda Hospital. Begitu juga untuk jabatan lainnya yang ada pada Bunda Hospital.